Nah, offset tadi itu tujuannya ini supaya dia ketika ini diputar, nah dia kembali ke posisi ini, seimbangnya. Nah, ini tujuannya untuk membantu supaya kruk as itu, mesin itu bisa kembali ke ini, bisa melawan, contohnya gini, untuk kompresi maupun exhaust ya, untuk langkah kompresi. Jadi kalau ini ada ledakan dari piston, dari busi di atas pistonnya, setelah kompresi kemudian power atau langkah tenaga, dia kan kena tekanan dari piston, kena langkah gini, jdet. Nah dia berjalan gini. Nah ketika sampai sini itu di langkah untuk melewati top decenter itu dibantu oleh offset tadi. Jadi kita ini, nah, dibantu oleh, kalau kita gerakkan sampai sini, kita lepaskan ya, nih. Nah, dia bisa melewati top decenternya sendiri. Nah, jadi offset tadi tujuannya adalah untuk membantu si piston ini melewati topnya. Nah, karena dengan bantuan gravitasi dia bisa melewati, bisa membantu untuk memutar poros. Nah, ini fungsi offset. Apalagi kalau ini, kalau di putaran rendah, nah ini offset ini sangat membantu untuk menjalankan mesin pada RPM yang rendah. Nah, karena kalau tanpa offset misalkan tadi 180 derajat persis, maka di sini dia imbang, kita taruh di sini dia juga diem, di atas sini diem, sini juga diem. Jadi tidak ada bantuan gravitasi untuk gerakan pistonnya. Nah, dia membantu gerakan piston supaya bisa melewati TMA setelah kasih power dari busi, dari pembakaran. Dia kembali langsung ke di TMA-nya terus. Nah, itu fungsinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia seimbang tetapi dia selalu kembali ke sini? Dia tidak, kalau sesuai teori kan ketika kita melakukan balancing yang statik, dia akan diam terus di posisi manapun dia berada karena sudah seimbang antara bobot sama massa di sini. Tetapi kenapa ini bisa kembali lagi? Nah, itu kita bisa jelaskan dengan prinsip momen. Sesuai dengan konsep keseimbangan, suatu benda dikatakan seimbang jika ini ya, ini ada sebuah timbangan ya, anggap aja timbangan. Suatu sistem itu dalam seimbang jika berat kalikan lengannya antara kanan kiri itu sama. Jadi misalnya ini ada benda A sama benda B. Dia benda A beratnya 1 kg, masanya yang B juga 1 kg. Nah, ini lengannya sama. Lengan kan yang tegak lurus ya, yang tegak lurus. Ini berarti lengannya R, ini juga R. Nah, momen itu kan gaya kalikan lengan. Ini kayak berat kalikan, maksudnya massa gaya beratnya ini 1 kg force kalikan R, itu momennya. Momen adalah gaya kalikan lengan. Gaya kalikan lengan 1 kalikan R itu sama dengan 1 kg kalikan R. Jadi posisi seimbang. Nah, kenapa ini 1 kg-nya ada ke bawah tentang di radius R? Maka kondisi ini itu bisa seimbang jika RB itu berarti yang ini panjang dari titik ini ke massa A itu adalah RB, dimana RB itu pasti lebih besar daripada R. Jadi RB ini lebih panjang daripada lengannya R, karena sesuai dengan ini ya, Pythagoras. Ini adalah sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi datar ini kuadrat kalikan R kuadrat di akarnya, itu adalah RB, sehingga RB itu lebih besar daripada, panjangnya lebih panjang daripada R. Nah, ini bayangkan kalau ini kita yang krux tadi ya, nih. Jadi yang massa yang ada di pen yang kita timbang tadi itu adalah yang A ini. Kemudian yang B itu agak turun ya. Kenapa? Ini karena dia miring. Ini miring. Maka dia titik beratnya itu ada di bawah, sehingga turun sedikit gini. Nah, dengan demikian tadi kan seimbang ya.
Seimbang itu berarti posisinya di top seimbang. Nah ini kondisinya seimbang seperti ini. Dia jadi agak miring gini. Dia B-nya itu yang bobotnya dia agak miring agak ke bawah, dan yang A itu mendatar. Nah ini kok seimbang. Nah untuk mencapai kondisi seimbang ini maka lengannya itu harus R, harus sama dengan yang A. Lengannya ini harus sama dengan lengan ini. Titik beratnya ada di bawah, nah ini sama persis. Titik beratnya ada di bawah, maka ini R-nya sama. Nah itu kondisi seimbang ya, karena lengan gaya dengan lengannya sama antara kanan dan kiri. Nah kemudian apa yang terjadi ketika tadi ini saya yang sisi yang stang second ini saya naikkan ke atas ini kok kondisinya berarti. Jadi yang A ini saya putar di sini menjadi seperti ini. Nah lihat apa yang terjadi dengan lengan ini. Lengannya ya A itu R1, lengan yang B karena ada offset, ini offsetnya ya, ini offset berarti ini ke sini itu offset, ini ke sini offset. Karena ada offsetnya ini, maka lengan yang dipunyai oleh A itu lebih kecil dibanding dengan lengan yang dipunyai oleh B. Akibatnya momen yang di titik B ini lebih besar karena lengan adalah gaya kalikan jarak. Gaya 1 kg kalikan R2 itu lebih besar dibanding dengan 1 kg kalikan R1 karena R1 nya ini lebih pendek daripada R2. Nah apa akibatnya? Ini kondisi tidak seimbang sehingga dia turun, ini semakin turun, semakin turun. Nah ketika melewati batangnya ini, kondisi seperti ini, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lengannya si B ini kan turun, B dari sini ke sini. Lengannya si B itu lebih kecil dibanding dengan lengannya A. Akibatnya momen di A itu lebih besar dibanding dengan momen yang terjadi di B. Dia maka turun lagi, dia muter lagi sampai kondisi ini tercapai. Nah itu fenomena offset. Kenapa dia bisa kembali ke top lagi? Ya karena ada offset ini. Nah konsekuensinya kita harus masang masanya ini 1 kg ini dengan jarak RB, dimana RB itu harus lebih panjang dibanding dengan R karena dengan Pythagoras tadi. Makanya kalau kita pasang bobotnya dengan offset, itu jari-jarinya itu harus kita jari-jari dengan titik pusatnya ini, titik beratnya, dibanding dengan jari-jari dari pusat pin ke center itu harus lebih panjang daripada yang ini. Jadi jari-jari RB ini harus lebih panjang daripada R, berarti jari-jari dari pusat ini ke titik beratnya bobot itu lebih besar atau lebih panjang dibanding dengan jarak dari titik ini ke center pennya. Nah akibatnya ini kita pasangnya itu kalau kita pakai offset, maka jaraknya itu harus sama R, tapi kita geser masanya ke sini. Ini berarti R yang ini, jari-jari ini, karena R offset itu lebih besar dibanding dengan R yang ini. Karena ini lengan ini lengan offsetnya, berarti offsetnya itu yang ini, RB ini offsetnya, dengan lengannya itu R. Ini lengannya R, offsetnya adalah ini, dari sini ke sini. Ini lebih panjang dibanding dengan ini. Nah apa akibatnya? Kalau radiusnya semakin panjang, masanya sama. Kalau masa ini bobot yang ditambahkan itu sama, tetapi R-nya lebih besar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gaya sentrifugalnya itu akan lebih besar. Jadi kalau ini FB kan M2 omega kuadrat R. Semakin besar R-nya, maka gaya sentrifugalnya lebih besar dengan M yang sama. Kalau ini kita tambahkan M yang sama, ini M2 kita kasihkan M2 dengan offset sekian, maka gaya sentrifugal di sini berarti ke pusat ini. Gaya sentrifugal terjadi di sini ini lebih besar dibanding dengan gaya sentrifugal akibat M2 di sini. Karena radiusnya R offsetnya ini lebih
besar dibanding dengan R yang di sini. Nah, supaya ini tidak begitu melenceng jauh, maksudnya supaya bisa sama gaya sentrifuga yang terjadi, maka ketika R-nya lebih besar maka masanya kita harus turunkan. Jadi massa ini karena radiusnya lebih besar, maka supaya seimbang dengan yang sentrifugal ini, maka masanya ini harus kita turunkan. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya ini kenapa dia 250 lebih rendah dibanding dengan 285. Nah, ini menurut pendapat saya, ini baru pendapat, mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Nah, dia si Honda itu memakai 250,14 gram, lebih rendah daripada yang rumus yang kita tentukan di perhitungan. Itu karena di krukasnya Supra ini dia memakai offset. Nah, konsekuensi dari offset ini adalah jari-jarinya lebih panjang dibanding dengan yang R yang ini. Konsekuensi offset ini kan R ini tegak lurus, konsekuensinya adalah radiusnya itu lebih panjang dibanding dengan yang R nya ini. Nah, oleh karena itu supaya gaya sentrifuga yang terjadi tidak lebih besar dibanding dengan yang ini, maka masanya harus kita kurangi karena sesuai rumus ini. Supaya gaya FB nya sama, sentrifuganya sama, sedangkan masanya itu jari-jarinya berbeda, maka supaya sama M nya harus kita kurangi, itu sekitar selisih berapa? 35 gram. Nah, itulah sebabnya mengapa si kruk Supra itu lebih rendah dibanding perhitungan, karena ada offset tadi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai balancing mesin 1 silinder. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.